Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan, kita sudah ada di bulan yang ke-11 ya. Tinggal 1 bulan lagi maka akan berganti tahun. Ya, waktu yang begitu cepat ya, tanpa terasa kita sudah akan masuk dalam tahun 2024. Dan saya bersyukur saya bisa melihat wajah Bapak Ibu Saudara masih tetap tersenyum ya, puji Tuhan. Nggak ada yang datang ke gereja cemberut gitu ya. Atau mukanya kayak semangka kok semangka? Kayak kardus dilipat-lipat gitu ya. Semua wajah-wajahnya ceria, puji Tuhan. Walaupun banyak masalah ya. Kita akan belajar firman Tuhan hari ini tentang kesetiaan Tuhan. Dalam Mazmur pasal yang ke-117 ayat yang pertama dan kedua. Mazmur pasal 117 ayat yang pertama dan kedua. Sudah ketemu ayatnya? Mazmur pasal 117 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara, silakan perhatikan dalam Alkitab Saudara. Demikianlah firman Tuhan, pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Saudara, firman Tuhan pagi hari ini didasari oleh sebuah ungkapan dari seorang yang suka memuji Tuhan yang bernama Daud. Ya, dia mengajak orang-orang umat percaya, dan bukan hanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tapi kepada segala makhluk untuk memuji Tuhan. Ya. Bukan hanya sekedar memuji Dia, tapi Daud juga mengajak orang-orang untuk memegahkan atau membesarkan nama Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Nah, ayat ini disalah mengerti oleh banyak kelompok dan mereka menafsirkan cara untuk memegahkan Tuhan atau memuliakan Tuhan dengan sudut pandang mereka. Tapi kemudian kita mengerti bahwa kasih setia Tuhan itu hebat. Dan kita akan pelajari hari ini saudara bagaimana kasih setia Tuhan itu, kehebatan Tuhan itu menerima kita dengan segala keadaan. Ada amin? Ya. Dan kalimat ini ditutup dengan kalimat kesetiaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Saudara, bicara tentang kesetiaan, manusia itu sangat rentan dengan kesetiaannya. Ya. Manusia itu mudah untuk dipengaruhi, manusia itu mudah untuk berubah oleh karena orang lain, oleh karena keadaan, maka dia bisa menjadi tidak setia. Betul ya? Apa buktinya, Pak Gembala? Buktinya adalah kalau saudara pernah pacaran, ya, saudara pasti pernah ngalamin yang namanya putus. Ya. Kenapa bisa putus? Oh, ternyata karena dia ada pria lain yang lebih tampan, pria lain yang lebih baik, atau ada wanita lain yang lebih cantik. Artinya saudara, kesetiaan manusia itu tidak kekal, tidak tetap, dan mudah berubah. Bukan hanya orang yang belum menikah, orang yang sudah menikah pun juga diuji kesetiaannya. Jangan saudara berpikir bahwa kalau sudah menikah pasti setia. Belum tentu saudara. Ya, kenapa? Ya karena ada istilah di zaman sekarang namanya pria idaman lain dan wanita idaman lain. Dan manusia mudah berubah kesetiaannya. Yang duduk dengan pasangannya hari ini coba dilihat apakah sebelah saudara ini orang yang setia atau bukan. Kayaknya sih setia ya, kayaknya ya. Manusia mudah berubah karena situasi, saudara. Contoh misalnya, setelah hari Minggu selesai ibadah, semua disalamin, Bapak Gembala nggak salamin saya.
Masa Pak Gembala nggak lihat saya ada? Langsung nggak ke gereja. Ya. Manusia mudah berubah kesetiaannya. Mudah dipengaruhi oleh orang, mudah dipengaruhi oleh keadaan. Ya. Contoh, Pak Gembala udah nggak pernah besuk saya lagi. Jangan-jangan Pak Gembala ada jemaat kesayangan. Nah, mulai nih. Ya. Tidak setia, lalu tidak ibadah. Bahkan ketika kita berselisih paham dengan orang lain di sekitar kita di dalam gereja pun, ya, contoh misalnya siapa ya? Saya mau kasih contoh ya. Contoh misalnya Lina sama Alter berantem. Misalnya contoh, gak pernah berantem kan ya? Ini kan contoh doang makanya. Pas lagi berantem gak ke gereja. Kenapa? Ya habis kesel sih. Padahal firman Tuhan bilang beberapa minggu lalu pernah disampaikan. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan. Ya, jadi memang ada orang-orang yang suka membiasakan diri untuk menjauhkan diri dari ibadah. Mulai tidak setia. Udah melayani, udah ikut Tuhan, udah sungguh-sungguh, tapi ada persoalan yang tidak kunjung dijawab oleh Tuhan. Lalu mulai berpikir, jangan-jangan Tuhan sudah tidak lagi peduli dengan saya. Ya. Saudara, saya ada seseorang yang saya layani sudah cukup lama, lebih dari 15 tahun. Dan sampai hari ini doanya belum dijawab. Ya. Dia menderita sakit, ya, kanker stadium 4. Sudah lebih dari 15 tahun tapi doanya belum dijawab, belum sembuh. Dan dia sampai hari ini masih ngomel terus. Katanya Tuhan baik. Kok Tuhan gak sembuhkan saya? Karena saya gak pernah ngerasain sakit kanker dan gak pernah mau sakit kanker, saya gak komentar, sudah saya diem. Tapi sebenarnya dalam hati saya pengen ngomong gini. Selama 15 tahun kamu masih tetap hidup, itu bukti Tuhan tuh sayang sama kamu. Saudara bayangkan orang kanker stadium 4 biasanya umurnya berapa lama? Gak lama saudara. Tapi dia 15 tahun masih tetap hidup dan masih bisa makan enak, ya masih bisa jalan-jalan. Itu dia gak lihat. Yang dia lihat adalah kok saya penyakitnya gak sembuh. Yang dia tidak lihat adalah dia masih tetap hidup selama 15 tahun. Sampai hari ini. Nah kita belajar saudara bahwa manusia itu mudah berubah kesetiaannya. Oleh karena keadaan, oleh karena orang lain, manusia berubah. Tapi menariknya, sekalipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Itu bedanya kita dengan Tuhan. Makanya ada firman Tuhan yang berkata sekalipun kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena memang itu sudah sifat asli daripada Allah, setia. Nah, sekarang saya mau tanya, berapa banyak di sini yang mengaku dirinya anak Allah? Boleh angkat tangan. Yang merasa dirinya anak Allah. Ya. Kalau dia tidak setia, kalau yang angkat tangan ini gak setia, coba disenggol saudara. Allah yang mana lu? Ya. Karena seorang anak itu menurunkan sifat daripada bapaknya. Bapak kita setia, maka kita sebagai anak-anaknya juga setia. Kalau ada anak Tuhan tidak setia, patut dipertanyakan siapa? Bapaknya. Allah setia itu bukan karena ditentukan bagaimana kita setia dengan dia atau tidak, saudara. Saudara mau rajin ibadah, saudara malas ibadah, dia tetap setia. Saudara hidup benar, saudara jatuh dalam dosa, berulang kali jatuh dalam dosa, dia tetap setia. Karena dia tidak bisa memungkiri sifatnya dia. Pribadinya dia adalah setia. Lalu kemudian paradigma ini dipakai oleh sekelompok orang dengan berpikir bahwa ya sudah, kalau gitu kita bisa bermain-main dengan dosa. Toh Tuhan tetap setia. Saya mau jawab betul. Kenapa saya jawab betul?
Karena penghakiman itu tidak selalu ada di bumi. Mungkin saudara bisa bermain-main dengan dosa dan seolah-olah Tuhan membiarkan karena dia tetap menunjukkan kesetiaannya sebagai Allah. Tapi begitu saudara menghembuskan nafas yang terakhir, disitulah saudara baru melihat dalam sisi Allah yang setia ada juga sisi yang bernama keadilan. Mengerti saudara? Hari ini kita belum dihukum dalam tanda kutip oleh Tuhan. Karena dia setia. Dia memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaharui hidup kita. Tapi ketika kita terus bermain-main, dan saat kita menghembuskan nafas yang terakhir, saat itulah kita tahu, dalam sisi kesetiaan Allah, disitulah juga ada yang namanya keadilan Tuhan. Makanya kalau hari-hari ini kita melihat, kita yang sudah berusaha hidup benar, sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan, ngelihat orang lain yang hidup yang tidak di dalam Tuhan kok kayaknya hidupnya baik-baik aja, nggak ada masalah, bahkan makin diberkati, nggak apa-apa saudara. Karena dalam sisi kesetiaan Allah, ada sisi yang namanya keadilan Tuhan. Saudara tidak menerima apa-apa di bumi misalnya. Menurut anggapan saudara, saudara tidak menerima apa-apa. Tapi setelah saudara meninggal, setelah saudara menghembuskan nafas yang terakhir, disitulah saudara akan menerima pembalasan yang setimpal dari Tuhan, yaitu mahkota kehidupan. Saudara mungkin belum bisa membayangkan mahkota kehidupan seperti apa, bagaimana rasanya terima mahkota kehidupan. Makanya seringkali kita menjalani hidup ini dengan sekedarnya. Karena kita tidak mengerti apa yang sedang kita tuju. Atau apa yang akan kita capai. Ya. Tapi kalau saudara belajarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan mengerti bahwa disitulah Tuhan itu setia dan juga adil. Saya ambil contoh lain begini saudara. Waktu saudara mau menolong orang lain, ada orang yang datang mau minta tolong misalnya. Contoh, Ko Rudi, saya mau minta tolong dong, saya pinjam duit. Misalnya, contoh. Sebagai manusia, saudara, waktu ada orang datang mau pinjam duit, kira-kira saudara kelompok orang yang mana? Pertama, langsung kasih, atau saudara pikir, baru saudara kasih? Satu atau dua? Dua ya. Sebagai manusia secara umum kita pasti yang kedua secara umum. Kenapa saudara? Karena kita berhitung. Ya. Tapi beda dengan Tuhan. Ya. Kesetiaan Tuhan, bahkan sebelum kita lahir ke dunia, dia sudah mengorbankan nyawanya buat saudara dan saya. Dia sudah mau mati terlebih dahulu untuk menyelamatkan kita tanpa memikirkan untung ataupun rugi. Walaupun dia tahu manusia yang dia ciptakan tidak lepas dari yang namanya kesalahan. Tapi Tuhan tidak berhitung dengan itu. Dan dia sudah all out menyerahkan nyawanya untuk saudara dan saya. Dan hari kita akan belajar, kita akan lihat bagaimana kesetiaan Tuhan itu dibuktikan saudara. Yang pertama, dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ke-10. Suaranya agak bergema ya. Roma pasal yang kelima ayat yang ke-10. Yang pertama saudara kita akan lihat kesetiaan Tuhan dibuktikan dengan Tuhan menyelamatkan. Roma pasal 5 ayat yang ke-10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah melalui kematian anaknya, terlebih lagi kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saudara, selama kita hidup di dunia, kita akan cenderung menghadapi masalah. Betul ya? Tiada hari tanpa masalah. Mas, salah. Si Mas yang salah. Ya. Hanya orang yang ketawa yang mengerti artinya ya. Masalah itu terus silih berganti saudara. Ya. Saudara berusaha menyelesaikan satu masalah. Selesai, saudara senang. Muncul lagi masalah yang lain.
Alkitab berkata dalam kitab Pengkhotbah, begitulah kesia-siaan dalam hidup. Karena apa? Karena kita terus diperhadapkan dengan masalah demi masalah. Tanpa kita cari masalah, masalah itu datang. Apalagi kalau kita cari masalah. Ya. Justru menambah beban hidup kita. Tapi saudara, ini yang harus saudara mengerti. Perhatikan baik-baik. Yang terpenting bukan masalah apa yang kita hadapi, tapi bagaimana jalan keluarnya. Saya ulangi. Yang lebih penting bukan masalah apa yang sedang kita hadapi, tapi jalan keluarnya. Saya mau ajarkan begini Bapak Saudara. Seorang pemenang adalah seorang yang berusaha mencari jalan keluar atau mencari solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Tapi seorang pecundang, dia akan mencari kambing hitam. Dia akan mencari-cari alasan kenapa masalah itu datang. Dan saya berdoa biar saudara di tempat ini adalah memang benar-benar seorang pemenang. Ya. Waktu masalah datang, yang saudara pikir adalah bagaimana jalan keluarnya. Dan saya akan tunjukkan bagaimana kesetiaan Tuhan dalam menyelamatkan hidup kita. Masalah yang paling besar yang saudara harus tahu adalah dosa. Katakan sama-sama, dosa. Ini masalah yang paling besar dalam hidup manusia, saudara. Dan kabar baiknya adalah masalah ini sudah diselesaikan oleh Tuhan. Ya. Sekali lagi saudara, buat saya yang paling penting bukan apa masalahnya, tapi bagaimana solusinya. Itu prinsip saya dalam hidup saudara. Saya nggak pernah pusing dengan masalah apa yang saya hadapi. Saya pasti akan berusaha untuk mencari jalan keluarnya. Ya. Dan masalah terbesar dalam hidup manusia adalah yang namanya dosa. Karena apa saudara? Karena manusia tidak dapat menebus kesalahan yang dia sudah perbuat. Manusia tidak dapat menebus dosa yang sudah dia perbuat. Makanya Tuhan menunjukkan kesetiaannya dengan menyelamatkan hidup kita. Dengan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Bayangkan kalau Tuhan tidak mau melakukan itu. Hari ini saudara dan saya, kita semua sedang ada dalam ancaman untuk menghadapi penghakiman atas dosa kita. Tapi kita bersyukur saudara, kita gak perlu menanggung itu semua. Karena Tuhan sudah menyelesaikannya buat kita. Bahkan, Yesus sudah mati untuk menebus kita semua sebelum kita lahir ke dunia ini. Jadi dosa kita di masa yang lalu, dosa kita di masa hari ini, dan di masa yang akan datang, sudah diselesaikan oleh Tuhan. Enggak ada yang amin. Ya. Jadi waktu Tuhan menebus dosa kita, bukan hanya dosa yang di masa lalu, juga bukan hanya dosa yang di hari ini, tapi juga dosa kita di masa yang akan datang, sudah diselesaikan oleh Tuhan. Lagi-lagi nih, ada kelompok orang yang berpikir, ya udah, kalau gitu kita berbuat dosa aja. Toh kan sudah diselesaikan oleh Tuhan. Saudara, orang yang menyadari dosanya sudah diselesaikan oleh Tuhan, pasti akan menjaga hidupnya dengan benar. Dalam kebenaran. Ya. Orang yang sudah menerima kasih karunia keselamatan dari Tuhan, tidak mungkin dia berpikir, ya udah, kalau gitu kita bermain-main aja dulu dengan dosa. Besok nanti kita minta ampun. Orang yang seperti ini patut dipertanyakan keselamatannya. Kenapa saudara? Karena orang yang sudah menerima kasih karunia, dia akan sangat menghormati atau sangat menghargai apa yang Tuhan sudah lakukan buat hidupnya. Dan dia tidak akan bermain-main dengan yang namanya dosa. Nah sekarang pertanyaannya saudara, apakah kita sadar atau kita tidak sadar berapa banyak masalah dalam hidup kita selama kita di bumi ini sudah diselesaikan oleh Tuhan. Banyak masalah yang seringkali kita pikir pada mulanya mustahil, sulit, tapi toh kita bisa lalui
Karena Tuhan sudah menyelesaikan buat saudara dan saya. Karena waktu kita menghadapi masalah, sifat daripada Tuhan itu selalu ingin menolong. Betul ya saudara? Saya ulangi, waktu kita menghadapi masalah, sifat daripada Allah itu selalu ingin menolong. Contohnya begini, saudara yang sudah menjadi orang tua, saudara punya anak. Waktu anak saudara mengalami kesulitan untuk masalahnya, contoh. Misalnya dia punya mainan, dia nggak tahu bagaimana contoh misalnya permainan rubrik gitu ya. Saudara tahu rubrik ya, yang kotak itu diputar-putar gitu ya. Waktu dia nggak tahu gimana caranya, saudara sebagai orang tua, apa yang saudara lakukan? Saudara tolongin atau saudara kata-katain, maaf, wah bego gitu aja nggak bisa. Yang mana saudara? Satu apa dua? Saya ulang. Saudara sebagai orang tua yang punya anak, waktu anak saudara punya masalah, contoh, ya, misalnya anaknya masih kecil seperti anak saya, dia nggak tahu cara makan, cara ngambil cara nyendok makanan pakai sendok, masukin ke mulut. Waktu dia nggak bisa, saudara sebagai orang tua, saudara bantu atau saudara katain, masa gitu aja nggak bisa. Satu atau dua? Satu. Kita sebagai orang tua, kalau anak kita punya masalah, kita bantu. Itu baru masalah yang sepele, saudara. Belum masalah yang besar. Sebesar apapun masalah, orang tua pasti bantu, betul nggak? Halo para orang tua? Betul ya? Apalagi Bapak kita di surga. Kalau kita menghadapi kesulitan, dia pasti ingin menolong. Dia pasti ingin bantu kita. Dan pasti dia akan bantu kita. Cuma seringkali kita, ketika kita dalam kesulitan, kita justru malah bertanya, di mana Tuhan? Kok Tuhan gak peduli? Kok Tuhan diam saja? Padahal Tuhan ada di sana. Waktu kita menghadapi masa-masa yang sulit, saudara, kita berpikir, di mana Tuhan? Kenapa Tuhan tidak tolong saya? Padahal kita lupa, di waktu yang lalu, masalah kita pun juga sudah diselesaikan oleh Tuhan. Maka bagian yang pertama kita belajar, kesetiaan Tuhan dibuktikan dengan Tuhan menyelamatkan hidup kita. Mungkin bagi sekelompok orang atau bagi sebagian besar orang, rasanya sulit untuk memahami atau mengerti bagaimana karya keselamatan itu. Makanya ketika orang menjalani kehidupan, ya udah jalani, sekedar jalani aja. Tanpa punya tujuan, tanpa punya arah yang jelas. Padahal kalau kita mengerti karya keselamatan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, seharusnya membuat kita hari makin hari itu semakin bergairah dalam hidup. Bersemangat dalam hidup. Sekalipun ada masalah, betul. Sekalipun banyak tantangan, betul. Tapi karena kita tahu kita tidak berjalan sendirian. Dan kita tahu Tuhan pasti akan menolong kita. Makanya di gereja atau di rumah kita nyanyi, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Kalau saudara yakin Tuhan pasti menolong, maka dalam menjalani hari-hari saudara sekalipun sulit, saudara tetap bersemangat. Karena saudara tahu ada Tuhan di sana. Kita tidak dibiarkan sendirian Bapak Ibu Saudara. Karena masalah kita pasti akan diselesaikan oleh Tuhan. Sebagaimana orang tua ingin menyelesaikan masalah anaknya yang belum menikah, dalam tanda kutip ya, harus diperjelas. Sebagaimana orang tua ingin menyelesaikan masalah anaknya, demikian juga Tuhan ingin menyelesaikan masalah saudara dan saya. Makanya tidak ada alasan untuk tidak mempercayai kesetiaan Tuhan. Dia tetap setia sekalipun kita tidak setia. Yang kedua saudara, Ibrani pasal 12 ayat yang kelima dan keenam. Tuhan membuktikan kesetiaannya
dalam hal dia mendidik saudara dan saya. Ibrani pasal 12 ayat yang kelima dan keenam. Firman Tuhan berkata seperti ini. Kamu sudah lupa akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia mencambuk orang yang diakuinya sebagai anak. Ya saudara, sebagai manusia biasa tadi saya sudah katakan, kita seringkali bisa melakukan kesalahan yang bisa mengecewakan Tuhan. Tapi sekali lagi saya juga mengingatkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Sekalipun kita sudah berkali-kali mengecewakan kita, tapi belum pernah saya menemukan Tuhan itu kecewa dengan kita. Saya ulangi. Sekalipun kita seringkali melakukan kesalahan yang dapat mengecewakan atau melukai hati Tuhan, tapi saya belum pernah mendapati dalam hidup saya Tuhan kecewa atau Tuhan terluka atas hidup saya. Kenapa saudara? Karena dia adalah Tuhan yang penuh dengan kasih dan setia. Kesetiaan Tuhan itu dibuktikan dalam bentuk didikan kepada kita. Contoh, saudara tahu seorang raja yang bernama Daud. Ketika dia jatuh dalam dosa, Tuhan tidak langsung serta-merta menurunkan posisinya sebagai raja menjadi orang biasa. Atau bahkan Tuhan tidak membuat kerajaan Daud itu hancur. Tapi waktu Daud jatuh dalam dosa, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mengutus seorang nabi yang bernama Nathan untuk menegur Daud. Contoh yang lain. Contoh yang lain misalnya Petrus. Berapa kali Petrus menyangkal Tuhan Yesus? Setelah ayam berkokok dan Petrus berhadapan mata dengan Tuhan Yesus. Dia tahu dia salah. Tapi apakah kemudian jabatan rasulnya diambil dari Petrus? Kan tidak. Apakah setelah Petrus menyangkal kemudian hidupnya makin merosot? Atau penyertaan Tuhan atau pembelaan Tuhan itu lepas dari hidup Petrus? Kan tidak. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus datang, dia hampiri Petrus, dan dia beri kesempatan Petrus untuk melayani. Dengan pertanyaan, Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus melihat bagaimana kesetiaan Tuhan itu dibuktikan. Sekalipun kita tidak setia, sekalipun kita bandel, sekalipun kita mungkin mengecewakan Tuhan, Dia datangkan yang namanya didikan kepada saudara dan saya. Ya. Kalau Tuhan itu tidak setia, waktu kita jatuh, ya udah dia tinggalkan kita. Betul ya? Kalau saudara lihat berita atau lihat sosial media waktu 2020-2021, saudara bisa membaca statistik angka perceraian itu begitu tinggi di tahun 2020 dan 2021. Kenapa saudara? Karena tahun 2020 banyak orang yang gulung tikar, banyak orang yang bangkrut, banyak orang yang ekonominya hancur. Lalu kemudian itu berdampak pada pernikahannya. Mereka bercerai. Seperti yang saya katakan di awal tadi, manusia dapat berubah kesetiaannya karena keadaan. Langsung ditinggalkan pasangan. Seandainya Tuhan seperti itu saudara, karena kita terus-menerus bisa jatuh dalam yang namanya dosa, Dia pasti sudah tinggalkan kita. Tapi apakah itu terjadi dalam hidup saudara dan saya? Buktinya sampai hari ini Dia tetap menjagai kita. Buktinya sampai hari ini Tuhan terus memberkati kita. Buktinya sampai hari ini Tuhan terus membuka jalan buat kita. Bahkan
Di masa-masa sulit sekalipun, Dia Tuhan tetap ada dan menyertai kita. Makanya waktu kita mengalami didikan Tuhan, saya mau kasih tahu, didikan Tuhan itu gak enak, saudara. Buat daging. Tapi buat roh kita, itu membuat kita rohnya semakin besar. Karena didikan Tuhan itu menyakitkan buat daging kita. Namanya kita dibentuk, namanya kita diproses, itu gak enak buat daging kita. Kita harus meninggalkan yang disebut sebagai zona nyaman itu. Kebiasaan yang enak itu, saudara. Tapi didikan Tuhan itu berguna, baik buat kita, supaya kita menjadi semakin dewasa. Makanya waktu kita melakukan kesalahan, ya, waktu kita ditegur oleh Tuhan, kita harus punya respon yang baik. Kita buka hati kita menerima teguran didikan Tuhan. Supaya apa, saudara? Supaya kita bisa naik ke level yang lebih tinggi lagi dalam iman kita kepada Tuhan. Kita bukan hanya berakar di dalam Kristus, tapi kita juga mengalami pertumbuhan menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Itu yang paling penting, saudara. Tujuan Tuhan menciptakan kita di dunia ini untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ilahi. Memang di satu sisi kita juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sehari-hari untuk berkelanjutan hidup. Tapi jangan lupakan tujuan-tujuan ilahi yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya. Maka dalam segala keadaan, kita harus dapat menjadi seorang pelayan Tuhan. Kemarin saya sampaikan dalam doa pengerja, bahwa seorang pelayan Tuhan Tuhan yang berhasil itu bukan waktu dia bisa berhasil melayani di gereja atau dalam pekerjaan Tuhan. Seorang pelayan Tuhan, pekerja Tuhan yang berhasil adalah waktu dia bisa menjadi pelayan bagi keluarganya di tengah keluarga. Sebagai seorang suami dia berfungsi, sebagai seorang istri dia berfungsi, sebagai ayah atau ibu, sebagai orang tua dia berfungsi, sebagai anak dalam keluarga juga dia berfungsi, sebagai kakak ataupun adik juga dia berfungsi. Itulah pelayanan kita yang paling besar sebenarnya. Maka pelayanan yang berdampak itu menurut saya bukan hanya pelayanan waktu saudara ada di gereja, tapi pelayanan waktu saudara melayani keluarga saudara. Ya. Maka saya tidak bangga ketika saudara bisa melayani dengan hebat di gereja, tapi keluarga saudara, rumah tangga saudara, hubungan saudara dengan satu dengan yang lain dalam keluarga berantakan atau tidak harmonis. Lebih baik hentikan dulu pelayanan saudara di gereja dan selesaikan masalah saudara dalam keluarga. Itu jauh lebih baik, saudara. Karena kita tidak perlu tampil hebat di luar, tapi di dalamnya hancur berantakan. Kita tidak perlu lagi menjadi orang-orang yang munafik di gereja ini. Kita perlu menunjukkan jati diri kita apa adanya. Kalau memang kurang, ya memang kurang. Kalau memang ada kesalahan, ya akui saja. Seperti itulah yang seharusnya sebagai anak-anak Tuhan. Tidak perlu kita tutup-tutupi dengan pelayanan atau dengan kegiatan atau dengan aktivitas yang membuat kita seolah-olah menjadi rohani. Di gereja ini tidak berlaku seperti itu, saudara. Justru akan lebih baik kalau saudara tampil apa adanya. Kalau memang saudara mengalami kekurangan dalam temperamen, dalam karakter, ya akui saja. Kita akan sama-sama berproses di tempat ini untuk menjadi lebih baik. Bukan untuk menunjukkan citra diri orang lain atau dengan topeng yang lain, saudara. Maka ketika kita dididik oleh Tuhan, responilah didikan itu dengan hati yang terbuka. Seperti Daud meresponi teguran daripada Nabi Nathan. Maka Daud mengalami pemulihan dan dia tetap menjadi raja. Sebagaimana Petrus setelah dia menyangkal Tuhan Yesus, dia menerima dan dia akhirnya kemudian melayani Tuhan dan menjadi salah seorang rasul yang cukup hebat dalam pelayanannya di Perjanjian Baru. Jadi waktu kita salah, tidak perlu kita menyembunyikan kesalahan kita.
Atau tidak perlu kita membela diri atau membenarkan diri. Cukup akui saja, saudara. Maka Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Kalau Tuhan izinkan pendidikan dalam hidup saudara, responilah dengan hati yang terbuka. Supaya kita menjadi orang-orang yang semakin dewasa. Yang terakhir, saudara. Kesetiaan Tuhan dibuktikan dengan Tuhan menyertai kita. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 dan 17. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 dan 17. Firman Tuhan berkata, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia, dan tidak mengenal Dia." Perhatikan kalimat berikutnya, "Namun kamu mengenal Dia, sebab Dia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu." Kesetiaan Tuhan dibuktikan dengan penyertaan dalam hidup saudara dan saya. Dan menariknya saudara, kalimat ini bagus banget. Bukan hanya Tuhan menyertai, tapi Roh Kudus itu juga tinggal di dalam diri kita. Sekarang saudara jawab pertanyaan saya dalam hati. Berapa banyak saudara yang tahu dan sadar bahwa dalam dirimu ada Roh Kudus? Bukan karena identitas kita sebagai orang Kristen lalu kita waktu ditanya, siapa yang percaya ada Roh Kudus dalam diri kita? Saya. Bukan itu, saudara. Tapi berapa banyak saudara menyadari betul bahwa memang Dia itu ada dalam diri saya. Banyak orang Kristen tapi tidak menyadari dalam dirinya itu ada Roh Kudus. Ada pribadi Allah. Memang ini sulit dimengerti secara konsep manusia. Bagaimana mungkin pribadi yang besar itu tinggal di dalam tubuh yang kecil ini. Tapi Roh Kudus dikatakan Dia berdiam di dalam diri kita. Itu fakta, saudara. Dan fakta yang berikutnya adalah kita sadar, kita tahu bahwa Tuhan itu ada dalam diri kita waktu kita baik, kita sehat, kita bahagia, karir kita bagus, kita sukses, usaha kita makin rame. Kita baru ingat bahwa oh iya karena aku disertai Tuhan. Tapi bagaimana jika kondisinya adalah sebaliknya? Waktu saudara ditinggalkan oleh orang lain. Waktu saudara ditinggalkan orang yang saudara kasihi. Waktu saudara mengalami masa-masa sulit. Waktu saudara mengalami sakit. Waktu saudara terpuruk. Waktu saudara jatuh. Masihkah saudara sadar bahwa di dalam dirimu ada Roh Kudus? Dengar baik saudara. Waktu saudara terpuruk, waktu saudara jatuh, waktu saudara sedih, Roh Kudus juga merasakan apa yang saudara rasakan. Waktu saudara sakit, waktu saudara dilukai, Roh Kudus juga merasakan apa yang saudara rasakan. Makanya pujian tadi berkata yang pertama bilang apa? Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Sekali lagi saudara, berapa banyak saudara sadar bahwa hidup saudara itu disertai Tuhan? Saya mau mengungkapkan secara jujur kepada saudara. Saya baru mulai benar-benar menyadari dengan yakin bahwa Roh Kudus itu berdiam di dalam diri saya. Itu kurang dari 10 tahun yang lalu, saudara. Selama ini, dari sejak umur 17 tahun saya melayani Tuhan, saya mengabdikan diri saya menjadi hamba Tuhan. Saya melayani, melakukan aktivitas pelayanan saudara, ya berjalan begitu saja. Tapi sekitar 10 sampai 15 tahun terakhir inilah baru saya menyadari betul bahwa di dalam diri saya ada Roh Kudus.
Makanya saya sangat berhati-hati dalam menjalani hidup ini, saudara. Bukan berarti saya nggak pernah salah. Saya juga orang yang banyak salah, saudara. Tapi waktu saya melakukan kesalahan, saya sadar. Karena Roh Kudus itu mengingatkan. Makanya saya ketika ketemu orang, ketika saya mau melayani, saya tuh akan melayani, akan bertemu orang tuh dengan percaya diri. Karena apa? Karena saya disertai Tuhan. Saya ambil contoh, saudara. Dalam pekerjaan saya harus akui bahwa saya tidak bisa ngomong bahasa Mandarin, saudara. Tapi itian-tian, sedikit-sedikit bisa saya ngomong. Ya. Tapi saya dapat tugas dari bos saya untuk pergi ke negeri yang mayoritas itu berbahasa Mandarin. Ya. Saya nggak dibantu oleh siapapun, saudara. Dan saya berangkat dengan keyakinan bahwa Tuhan pasti tolong saya. Apa buktinya? Ya saya bisa berdiri di depan saudara. Berarti kan saya bisa pulang dengan selamat. Benar nggak? Ya. Saudara bayangkan, mau pesen taksi. Ya, pesen taksi, manggil taksi. Dia ngomong pakai bahasanya dia, saya nggak ngerti. Terus saya pikir gimana caranya? Oh, saya udah buka Google Map. Saya kasih dia, ini ke sini. Nggak ngerti, saudara. Karena apa? Tulisan di Google Map bahasa Inggris. Dia nggak ngerti. Jadi di dalam taksi itu saya diem dulu. Dia supir taksinya diem, saya diem. Gimana nih? Karena saya udah tunjukin Google Map, dia nggak ngerti. Karena Google Map-nya kan bahasa Inggris. Dia bisanya baca kalau tulisannya Mandarin. Lalu saya diem, gimana ya Tuhan? Oh, saya ingat ada yang namanya Google Translate. Saya copy tuh yang dari Google Map, saya pindahin ke Google Translate. Udah saya tunjukin, nih, ngerti dia, nyampe. Pulang juga sama, mau makan juga sama. Dan puji Tuhan, waktu saya ketemu dengan beberapa supplier di sana, saya datang dengan keberanian, saudara. Walaupun gak bisa ngomong Mandarin. Ya. Tapi saya ngomong dengan keberanian dalam bahasa Inggris. Lu ngerti gak ngerti ya terserahlah. Pokoknya kan saya udah kasih presentasi. Ini dalam bahasa Inggris presentasi saya, saudara. Lu ngerti gak ngerti syukur. Intinya pulang saya harus bawa PO. Gitu. Nah, saya presentasi, saudara, pakai bahasa Inggris. Mereka ngerti gini. Saya nggak tahu mereka ngerti apa enggak. Tapi setelah selesai semuanya, mereka bilang, apa ya? Saya nggak bisa ngomong Mandarinnya sih. Tapi saya ngerti artinya bahwa saya senang bisa kenal sama kamu. Dia bilang gitu, saudara. Ya udah, berarti kan saya nangkapnya, oh ini berhasil nih, puji Tuhan. Ya udah salaman, saudara. Dan puji Tuhan, pekerjaan berhasil. Jadi dalam segala keterbatasan kita, kalau kita tahu dalam diri kita itu ada Roh Allah, kita kemanapun kita tahu Tuhan tuh pasti menyertai. Dan saya kasih tahu yang terakhir, saudara. Dalam penyertaan Tuhan, pasti ada yang namanya berkat Tuhan. Itu pasti, saudara. Saudara tahu, saya kebetulan waktu saya berangkat, ya, saya nggak dapat banyak uang saku, saudara, ya, karena cukup untuk naik pesawat, bayar hotel, terus sama balik lagi, sama transport selama di sana, sama makan. Nggak banyak, saudara, cuma ya sekian lah gitu loh. Tapi saya percaya bahwa orang yang berjalan dengan tuntunan Tuhan, itu pasti perjalanannya itu berhasil. Pokoknya keyakinan saya itu. Apalagi, saudara, sebelum berangkat melayani Tuhan. Ya. Sebelum berangkat beribadah kepada Tuhan. Itu yakin saya. Berangkat saya, saudara. Waktu pas mau bayar hotel, saya udah nyiapin kartu kredit. Namanya duitnya pas-pasan, nyiapin kartu kredit. Cukup gak cukup, ya harus cukup. Ya kan? Waktu saya nyiapin kartu kredit, dia begini. Waduh, ditolak nih kartu kredit nih. Bahaya nih. Saya keluarin dompet, keluarin uang dolar Taiwan. Dia begini terus, saudara. Ini apa nih maksudnya begini-begini? Gak laku apa nih duit apa gimana? Maksudnya adalah sudah dibayar
begitu, saudara. Jadi kalau orang berjalan dengan Tuhan, walaupun kita nggak tahu di depan nih kayak apa, saudara, tapi berjalan dengan keyakinan, dengan optimis, Tuhan pasti menyertai. Tuhan pasti membuat berhasil. Dan dalam penyertaan Tuhan, pasti ada namanya berkat Tuhan. Tadi malam, waktu saya pulang baru tadi malam, saudara. Tadi kemarin sore. Waktu nyampe rumah, selesai doa pengerja, saya buka koper. Istri saya kaget, wah gila banyak banget. Ngapain ngabis-ngabisin duit buat beli makanan? Enggak, dikasih. Jadi saya bawa koper besar ukuran 31 inch, isinya full makanan semua. Bayangin, datang bawa pakaian, pulang bawa makanan. Dalam penyertaan Tuhan selalu ada berkat Tuhan. Itulah bukti kesetiaan Tuhan dalam hidup anak-anaknya. Ini hanya sekian dari kesaksian yang saya bisa bagikan kepada saudara. Dan saya melihat betul bagaimana Tuhan itu menyertai setiap orang yang percaya dan menaruh harapannya pada Tuhan. Dan dia tidak pernah mengecewakan. Saya akan tutup dengan satu ayat, saudara. Saya lupa ayatnya di mana, tapi saya ingat kata-katanya. Mohon maaf ya, saya juga manusia biasa yang bisa lupa. Intinya gini, Daud itu pernah berkata gini, dahulu aku muda, sekarang setelah menjadi tua, tidak pernah aku lihat anak-anak Tuhan itu ditinggalkan. Itu yang pertama. Ya, tidak pernah Daud melihat anak-anak Tuhan itu ditinggalkan. Yang kedua, Daud tidak pernah melihat keturunan orang benar itu meminta-minta roti. Dan saya percaya, kalau Tuhan menyertai, Tuhan pasti juga akan memperlengkapi. Kesetiaan Tuhan dibuktikan ketika Dia menyertai saudara dan saya. Dan Dia membuat apa yang kita kerjakan berhasil. Kesetiaan Tuhan dalam hidup kita itu sangat nyata. Maka saya mengajak kita semua, kalau kita sudah melihat bagaimana Tuhan itu begitu setia, marilah kita bersungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Supaya kita tuh semakin takjub dengan apa yang Tuhan mau buat dalam hidup kita. Saya akan ngomong begini, saudara. Kalau saudara ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara ikut Tuhan dengan serius, dengan takut akan Tuhan, saudara pasti akan dibuat takjub oleh pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Apapun bentuknya. Kok bisa begini ya? Kok bisa begitu ya? Saudara akan dibuat terheran-heran. Karena Dia adalah Tuhan yang setia. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan menyertai kita. Dan kesetiaan Tuhan dibuktikan dengan Tuhan menyelamatkan. Tuhan mendidik. Dan Tuhan menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.